Sun Sadayana. Kembali lagi bersama channel VS Creation. Video kali ini saya lagi nyobain kapal reguler. Biasanya kan naik kapal eksekutif terus, kali-kali naik reguler. Kira-kira rasanya seperti apa dan durasinya berapa lama nih kapal reguler nih? Kebetulan naik kapal Potling 5 dari Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni. Tadi berangkat kisaran jam 9 lewat. Nanti kira-kira sandar sampai Merak jam berapa ini? Seperti apa untuk fasilitas-fasilitas kapal dan lebih lengkapnya, monggo disimak di video berikut ini. Pagi yang cerah di lautan Selat Sunda, terpantau gelombangnya anteng, cuma nggak tahu arusnya ini. Hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 24 Mei 2025. Kebetulan ini di jam setengah 9 pagi dan saya mau naik kapal. Ini di atas kapal KMP Potling 5. Tepatnya lagi di ini ya, dek paling depan. Ini ruang kerja atau ruang tali temali. Kita nggak boleh ke situ soalnya area berbahaya. Seperti yang saya pernah bilang di beberapa video yang lalu, mungkin minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, saya kan pernah bilang mungkin ada 1 atau 2 kali segmen dalam 1 bulan, insya Allah. Ya mungkin sih ya bakal jadi rutinitas untuk ngecek kapal. Nggak ngecek kapal, maksudnya untuk ngetrip naik kapal. Dan kebetulan hari ini pengen nyicipin kapal negara ini, kapal Potling 5. Satu-satunya kapal ASDP yang di dermaga reguler ya, KMP Potling 5. Ini sandar di dermaga 2. Tadi saya naik lewat tangga pejalan kaki ya. Ya namanya juga penumpang pejalan kaki, nggak mungkin dong naik lewat ini ruang apa, dek mobil. Nggak tahu ini berangkat kayaknya jam 9 nanti ya. Kondisinya masih sepintar sambil kita jalan-jalan nih, soalnya baru naik, masih ngos-ngosan habis jalan lumayan jauh. Ya adalah seperti apa fasilitas di kapal KMP Potling 5 ini? Yuk kita simak aja di video berikut ini. Di dermaga 3 atau depan kapal Potling 5 ini ada kapal KMP Nitya. Menarik tuh buat dicoba itu. Semoga ntar pas di Meraknya ketemu lah buat ngepasin jamnya balik ke Bakau lagi. KMP Nitya apa namanya? Ini kayaknya baru sandar dia. Proses bongkaran belum dimulai, pintunya juga belum dibuka. Tadi kalau nggak salah sandarnya duluan ini sih apa? Nggak lama lah selisihnya sama Potling 5. Kapalnya goyang-goyang banget ya Potling 5 ya, lagi muat dek bawah soalnya. Sambil nunggu kapalnya penuh, ini belum penuh ya kayaknya. Di jam 9 kurang 15 kita cek fasilitas yang ada. Ini di dek 2. Kita di dek 2, di sini ada lesehan, penumpang ekonomi, AC, kafetaria, kantin tuh. Ini kan di posisi saya ada di lorong sebelah kiri lambung kapal. Ini tadi kan di depan situ. Nah ini tangga buat naik dan turun penumpang dari dek kendaraan ya, yang naik dari bis segala macam naiknya dari sini. Terus ini di lorong dek 2 ya hitungannya. Di lorong isinya ruang penumpang seperti ini dan kursinya ini kalau nggak salah dulunya ruangan terbuka deh, terus disekat kursinya sama kayak kursi kembar 3 di eksekutif ya, namanya satu perusahaan. Di sini yang ruangan ekonomi, ntar kita masuk dalam. Ini penumpangnya sudah mulai banyak nih di lorong sebelah kiri. Lalu ini kondisi di ruang ekonomi non AC. Ruangannya sauplik, kursinya cuma berapa ini, nggak banyak. Tapi kursinya ini bisa direbahin, ini kan direbahin. Bisa direbahin, bisa ditegain.
Karena non AC, jadi ini isinya cuma pakai kipas angin aja. Lalu di depan itu ada kafetaria, ada jajan-jajan kayak pop mie, minuman dan lain sebagainya ada di depan situ. Lalu ini di sini di lorong kanan. Lorong kanan posisinya atau kursinya juga sama kayak lorong kiri tadi ya, yang modelnya kayak gini. Nah, ini. Ternyata tangga penumpangnya udah diangkat, berarti sebentar lagi jamnya berangkat. Ya tadi kan naiknya dari sini ya, lupa nggak tapi video pas dari naik. Terus nanti kalau mau ke ruang terbuka depan belok ke kanan, terus ke ruangan lorong-lorong ini belok ke sebelah kiri kayak yang tadi ruangan ekonomi ini nih. Ini posisi saya lagi di ruang yang sebelah kanan deh, tapi masih di deck 2. Ini nyobain kursinya. Kursinya yang ini nggak bisa di recycle atau nggak bisa di miring-miringin. Jadi udah fix kursinya kayak gini, nggak bisa di setel, nggak ada setelannya. Ini cukup nyaman sih, non leg rest tapi luas banget soalnya paling depan. Jarak seat. Kalau tadi saya nyoba yang kursi depan itu kan luas banget. Nah ini di kursi belakang nomor 3. Masih luas. Bisa ungkang-ungkang. Masih plong. Coba bisa dimiringin, sayangnya nggak bisa dimiringin sih. Tidak maksimal kayak gini posisi kursinya. Pindah ke ruang belakang atau deck untuk khusus kendaraan, tapi masih di deck 2. Kendaraan pribadinya atau kendaraan kecilnya nggak begitu banyak ya, cuma ada beberapa unit aja. Ada pickup juga di belakang sana, dan ini sepeda motornya juga nggak terlalu banyak. Ramdornya sudah ditutup, berarti persiapan berangkat nih. Ini di jam 9 kurang 5 menit. Persiapan berangkat, ramdor sudah tertutup. Nah tinggal buang tali ngelepas talinya belum dilepas. Si persiapan. Dermaga eksekutif lagi persiapan olah gerak sandar itu KMP Sebuku. Terus di dermaga satunya ada Windo Karsa Pratama, kapal legend. Aduh, koyak-koyak banget ya. Ngebul banget tuh Sebuku. Semoga pelayaran siang ini aman lah gelombangnya. Soalnya naik kapal Potling 5 nih salah satu kapal yang nggak besar-besar amat ya. Termasuk kapal kecil, jadi mungkin agak sedikit berasa nanti gelombangnya. Ini posisi kalau dari kita bawa kendaraan roda 4 kecil naik Potling 5, langsung aja ke sini ada petunjuknya ya. Kan tadi masuk dari sana itu, terus parkir, terus balik kanan. Nah, ini ada pintunya ke ruang-ruang lorong yang kanan dan kiri tadi. Lalu ya seperti yang ruangan tadi. Ya kita belum ke dek atas juga ada ruangan, tapi ntar nunggu kapalnya jalan dulu baru kita review yang lain. Di sini juga ada lesehan, tapi pintu masuknya dari lorong kiri. Lesehan yang cukup luas, lumayan untuk istirahat para driver yang bawa kendaraan logistik. Posisinya tepat ada di belakang ruang ekonomi. Oh ya, semua ruangannya di kapal Potling 5 ini gratis ya, baik itu yang ekonomi maupun yang AC. Sampai lupa, di depan sendiri ini ada ruangan tadi belum masuk. Jadi kan tadi naik penumpang dari sini nih. Nanti deh tak kasih petunjuk jalannya. Jadi kan tadi naik penumpang dari sini nih. Yang ini. Terus pas bener lurus ada pintu. Masuk aja. Nah ini ruangannya. Ini ruangan AC gratis ya. AC-nya ini belum terlalu dingin, mungkin baru dinyalain ya. Soalnya tadi panas banget, sempat masuk cuma belum tak review. Ini kondisinya. View-nya langsung ke depan ini, ke sisi depan kapal. Cuma ya posisinya lebih rendah kan. Dan di depan ini ada lesehannya. Ya lumayan buat duduk-duduk santai bersama keluarga. Untuk kursinya sama kayak yang di lorong-lorong tadi. Kursi yang seperti ini. Ada berapa ini? Banyak lah. Banyak tapi nggak banyak-banyak banget. Jadi kita ke depan persiapan kapal mau berangkat.
Oh iya, ini pintunya sama ya untuk kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Posisinya sama. Posisi kapalnya apa? Bentuknya simetris jadi seimbang. Nah, ini untuk tadi yang tangga ke bawah. Nah, ini pintunya. Ruangan gratis ya. Semua ruangan di kapal ini gratis. Kita ke depan lagi. Nanti ke atas, mau ngeliat atas. Kalau nggak salah, sama lah kurang lebih konfigurasinya. Ternyata kapal belum jalan atau belum berlayar karena nih ada Amadea di alur. Kayaknya dia mau sandar ke dermaga 6. Nunggu Amadea bebas atau udah clear sandar di dermaga 6 baru Potling 5-nya berangkat. Sandarnya dermaga 6 itu di depannya Nitya ya. Ini Nitya kan dermaga 3, ntar dia sandar di depannya Nitya. Amadea. Oh ya, Amadea sama Nitya ini satu bendera ya. Di bawah NBC atau STL Group. NBC itu Naval Brother Company. Jadi dia yang ngelola kapal Amadea dan Nitya. Dulu ada Amarisa, cuma Amarisa slotnya kalau nggak salah diganti sama Nitya. Nah itu Amadea izin masuk suling 1 kali panjang. Satu bendera nih sandar bareng dia. Oh, dari dermaga 4 itu ada Munich 9 yang mundur. Udah selesai kegiatan. Berarti kita ntar iring-iringan nih sama Munich 9 berangkatnya. Pepet, kelihatannya dekat padahal mah jauh itu. Tali sudah mulai dikendorkan, persiapan berangkat. Petugas kapalnya sudah standby di haluan. Kayaknya buritan juga udah dilepas. Wah, ini udah mulai lepas. Jam 9 lewat 8 menit. Potling 5 mulai lego atau olah gerak berangkat. 9 lewat 10 sudah mulai terbebas dari area dermaga 2. Menara Sigernya ketutupan. Bye-bye Lampung. Nanti siang kita kembali lagi. Kita trip PPA aja nih, cuma nggak tahu ntar baliknya naik kapal apa sedapatnya. Ya semoga dapat dia ini. Menara Sigernya cerah banget ya. Amadea sudah sandar sempurna. Dermaga 4 kosong, dermaga 5 ada ALS Elisa lagi proses muat. Ini tinggal ngambil manuver meninggalkan pelabuhan Bakauheni. Bentar lagi belok-belok ini. Oh ya, ini tadi nih pintunya, lupa kata review. Jadi kan ini kita naik kapal nih. Loncat. Nah, terus masuknya ke sini yang ruangan tadi itu.
Ini ke bawah. Kita ngeliat di dek bawah dulu yuk. Ada mobil apa aja. Hati-hati ya, awas kepala. Rawan nih kalau yang tinggi-tinggi nyangkut, untuk saya nggak terlalu tinggi. Ini di dek kendaraan. Approve. Oh, ada Putra Rafflesia ternyata. BD7623CZ dari Bengkulu. Tumben si dia ini masuknya udah terang ya. Lalu ada apa lagi? Truk semua jangan-jangan. Oh, ada TN Tran. Ya ampun, muatannya nggak ramai ternyata. Bisnya 2. Iya, TN Trans yang bodi Scorpion. Lainnya truk doang. Ada yang bawa kelapa, ada yang bawa pisang. Ini ke dek apa? Yang mobil tadi di belakang. Laut nih. Oh, jangan dibuka ya, bahaya. Kita naik lagi ke dek atas. Pintunya dek atas, kalau ke dek, iya ke dek atas dari dek 1 ini di dek bawah ya. Nih, kardek atau dek 1. Ini ada, pokoknya ada petunjuknya, nanti tangganya di sini. Ini ramdor depan. Ramdor depan, ramdor belakang sana tadi. Nah, ini untuk ke atas. Wah, yang ini malah pintunya nggak dibuka. Nggak ditutup. Lihat laut. Tapi jangan di sini ya, area bahaya. Ini kapal sudah mulai cikar kiri. Tapi kan kita dari sana belok pokoknya. Ntar sama Munich 9. Oh, anginnya enak banget di sini. Tapi lama-lama bisa masuk angin. Nah, naik ke dek atas. Oh, ada jendela juga di sini. Nah, ini ketemunya di lorong-lorong tadi ya, lorong kanan, lorong kiri. Nah, ini di lorong kiri. Ini yang pintu tadi. Kita ke atas aja ya. Kalau mau ke atas ya udah tinggal naik aja. Nah, kita ke dek 3. Ke dek 2 kan tadi udah pas masih sandar. Ini di dek 3. Ruangannya gratis juga ya. Ini ruang penumpang. Tapi udah rame. Kosong. Oh, nggak ada pintunya. Kalau ada pintunya bagus nih harusnya. Kita ke belakang. Oh, sama kayak yang di bawah. Posisinya sama, konfigurasinya sama, kursinya sama. Sama persis kayak yang di dek bawah tadi. Dermaga 2 persiapan sandar itu Raja Basah ini. Salah satu kapal legend juga. Dan Tribuananya sandar di dermaga 4. Cerah banget Lampung. Udah dek terluar paling atas yang bisa diakses sama penumpang ya. Tadi kan lorong-lorong itu di itu nih pintunya, lupa nggak tahu video. Di depan sini untuk musolanya. Musolanya ada di lambung kiri dek 3. Kita kan ada di dek 3. Ini paling belakang musola di lambung kiri. Terus di depannya ini buat tempat wudhu. Lalu di belakangnya ini ada ruang penumpang. Ini ruang AC. Wah, ini ruangannya baru. Kursinya kayak gini, ada yang kursi tegak. Yang di belakang ada kursi kayu. Lebih dingin di sini. Tapi suara mesinnya kedengeran banget. Ini kursinya kursi kayak gini dia. Ada kafetaria juga atau kantin buat jajan. Ini kursinya kursi kayu. Ada mejanya.
Ini bisa kita sambil arisan di sini ya, atau sambil makan-makan. Malah nyaman di belakang sini, cuma berisik suara. Oh ya, untuk toiletnya ada di sini. Bukan toilet, ini ruang menyusui. Toiletnya ya di mana ya? Tadi lupa nggak di review. Di bawah ada, di atas ada. Nah, kita cari toilet dulu, ding. Dari tadi review belum ketemu toilet. Kita keluar dari lorong kanan. Ada ruang kesehatan juga. Bisa hubungi petugas kalau ada keluhan tentang kesehatan. Posisinya ada di deck 3 paling belakang. Ini dapur kru, dapur ABK ya. Ini ruangan ABK soalnya. Ya juga toiletnya nggak ada. Toilet ada di belakang. Oh, di belakang tadi berarti ya, yang deretan ruang menyusu. Ini lambung kanan juga sama kayak di deck bawah, posisi konfigurasi kursinya kayak gini. Ini sama pokoknya. Konfigurasinya dengan lubang-lubang jendelanya. Dan udah habis. Kalau ke atas, ke Anjungan, tempat para perwira jaga mengemudikan kapal. Ke bawah, ke deck bawah lagi. Ada ruangan tapi banyak orangnya, nggak enak masuk. Ada lesehan segala macam di sini. Lalu ini ruang tamu ini, buat tamu kapal. Ada karaoke-nya segala macam. Posisi kapal masih di alur keluar, di gugusan-gugusan pulau. Di sini mancing enak nih. Biasanya ada nelayan-nelayan mancing ini, tapi mungkin masih pagi ya, nggak ada. Oh, itu di pulau yang depan ada. Airnya ini pertemuan ini, air dari selatan terus dari utara ketemu di sini. Agak sedikit kerasa di sini ya. Permukaannya aja beda ya, ada yang tenang, ada yang beriak atau bergelombang. Kayak kapal ini berlayar kecepatannya sekitar 10 knot ini. Tadi saya cek di aplikasi Finship, kapal Potling 5 jalan di kisaran 10 knot. Kira-kira sandar nanti jam berapa ya? Suaranya kayak mau ambruk. Suara pelapannya. Soalnya ini di dekat apa? Knalpot sih. Oh ya, ini ternyata toiletnya ada di sini. Nih toilet pria di sisi kanan, deck 3 paling belakang. Terus untuk toilet wanitanya di sisi kiri, sampingan sama ruang menyusui. Ini ruang paling belakang. Istirahat dulu lah. Ini lumayan nih, kursi kayu kayak gini bisa buat tidur lesehan nih. Tapi nggak boleh ditiru, ding. Ini kan kursi duduk, bukan buat kursi lesehan. Kalau mau lesehan tadi ada di deck bawah paling depan ya. Sama deck bawah paling depan, terus deck bawah paling belakang juga, dekatnya kardek itu. Di sisi sana itu gugusan Kepulauan Krakatau, yang di sisi sebelah sini ya. Kalau lagi cerah banget biasanya gunungnya kelihatan. Kalau ini cuma pulau sekitarnya aja yang kelihatan. Pulau Sumatera juga ada awan mendung, itu di Gunung Rajabasa.
ngebut banget ini. Lari 9 sampai 10 knot ini kapal. Lumayan ngebut ya untuk kelas reguler. Biasanya reguler kan ada yang jalannya cuma 8 sampai 9, ini 9 sampai 10. Ini Pulau Sangiang, bisa dibilang pertengahan Selat Sunda antara Merak dan Bakauheni. Ini Pulau Sangiang ini ya. Gelombangnya tenang sih, cuma karena kapalnya nggak begitu besar jadi cukup kerasa pas dia kena hantaman-hantaman kecil ini. Ya namanya kapal kecil. Kalau naik kapal besar ya lain lagi ceritanya. Ini ke dek bawah ya? Oh iya, ke dek bawah tapi lewat sisi belakang. Nah tadi kan kita lewatnya sisi depan terus. Oh iya, untuk toilet yang di dek 2 juga ada ternyata, posisinya di belakang ya. Ini lambung sebelah kanan ini toilet wanita. Dia di pas bener samping pintu ke kardek atau dek belakang. Coba kita lihat yang dek sebelah kiri. Ini inrem. Inrem ini buat apa ya? Kalau nggak masang setrem dia lewatnya inrem sini. Jadi dari dek bawah kendaraan ke dek atas lewatnya inrem namanya, atau tanjakan lah bahasa gampangnya. Dia nanjak lewat sini buat ke atas. Ya, untuk toilet prianya ada di lambung sebelah kiri dek 2. Paling belakang ya, dekat pintu ke kardek dan tangga ke musola. Ini lesehan. Ini dek, cukup ramai penumpangnya di dek 2 ini. Dek 3 tadi nggak terlalu banyak. Ini kita ke haluan. Ini lesehan. Yang mau ngeleseh. Banyak yang pada tidur. Ruang ekonomi malah sepi, ruang ekonomi. Nah, di haluan malah anteng, nggak begitu kerasa. Suara mesinnya juga nggak terlalu kerasa di haluan. Lebih anteng juga, nggak terlalu kerasa gelombangnya di haluan ini. Arah Pulau Jawanya cerah banget. Beberapa pengguna jasa juga banyak yang di haluan karena lebih enak suasananya, anginnya juga lebih sejuk timbang di belakang tadi. Suaranya kayak mau ambrol. Kita ke ruang AC yang di dek 2 paling depan. Sendirian ternyata di ruangan, soalnya AC-nya agak dingin. Lumayan lah buat istirahat dulu sebentar sambil ngecas ini. Tadi beli mie 15.000 di kantin. Ya namanya juga di kapal, apa-apa mahal. Tadi lupa nggak beli dari bawah, nggak beli makanan. Ini juga belum beli minum lagi. Kan nggak apa-apa lah, nanti aja gampang. Oke, kita sambil makan sambil istirahat dulu. HP-nya juga lagi dicas ini. Jam 10 lewat 20 menit. Masih di ruangan yang tadi, soalnya HP-nya belum penuh. Barusan cek ke aplikasi Finship atau monitoring kapal. Kapalnya malah nurunin speed. Sekarang speednya di 8, kisaran 8 knot. Mungkin kapal depannya belum lepas ya, jadi ini ngimbangin potlingnya biar gak terlalu lama nunggu nanti di alur masuk. Pulau Jawanya sudah dekat, tapi kapalnya ini speednya turun ya di 8.3 tadi. Mungkin ini sekarang udah kisaran 8.5 lagi, belum tak cek lagi di monitoring. Ya kisaran segitu. Untuk gelombangnya bisa dilihat nggak begitu besar, tapi cukup kerasa kalau untuk kapal Portling 5. Pulau Sumateranya udah kelihatan jauh. Deburan ombak.
Ternyata kapal dermaga satu sudah memotong kita itu di depan kapal Windukarsa Pratama. Berarti dia nyalip lewat lambung kanan pas tadi itu. Tahu-tahu udah nongol aja dari lambung kanan. Ya nggak apa-apa, dermaga satu kan dia reguler rasa eksekutif, jadi butuh kecepatan. Kalau dilihat-lihat itu kayaknya dia jalan 9 sampai 10 tuh, agak ngebut soalnya. Seru kalau ngeliatin ombak kayak gini. Rasanya pengen berenang tapi dalam. Rasanya pengen berenang tapi nggak bisa renang. Di ujung sana ada obor yang membara. Obor dari pabrik kimia kalau nggak salah. Apa ya kemarin namanya, lupa. Pokoknya pabrik kimia, ntar coba tak cari dulu namanya. Sebentar. Pokoknya itu mah obor aja, lupa dari pabrik mananya, lupa namanya. Ya yang tahu komen dari pabrik apa namanya ya. Nah, ini sudah mulai masuk area anchor, berarti sebentar lagi kita merapat ke Pelabuhan Merak. Munich 9-nya di belakang sana. Nah, itu tuh Munich 9. Ini di jam 11 kurang 20 menit. Berarti sejam setengah ya, hampir 2 jam. Jam 10 lewat 55 menit atau jam 11 kurang 5 menit, KMP Potling 5 sudah mulai masuk alur Pelabuhan Merak. Ini sudah di belakang dermaga eksekutif ini ya, lagi di antara Pulau Jawa dan Pulau Merak besar. Udah di alur masuk lah pokoknya. Berarti ya estimasi Sander pas lah 2 jam. Bentar, tadi kan berangkat kita jam 9 lewat 10, ini jam 11 kurang 5 ya, sama olah gerak Sander 2 jam lah. Berarti bisa dibilang cukup cepat ini Potling kosong. Dengan formasi sekarang kapal reguler, formasinya satu dermaga 4 kapal. Jadi ya naik reguler nggak seburuk yang dibayangkan sih. Eksekutif kapalnya yang lagi sandar KMP Batu Mandi. Windukarsa Pratama dermaga 1 juga udah sandar, ini yang tadi nyalip kita blong kanan. Dan kita persiapan di dermaga 2. Ini lagi maju pelan sekali. Maju pelan sekali. Oh, pakai ini apa namanya? Kiri maju ini. Kiri maju, kanan stop. Jam 11 lewat 5 menit mulai mendekati area dermaga 2 dari sampingnya BKP. Ya 2 jam lebih dikit lah sama maju mundurnya. Eksekutif terpantau masih ramai kendaraan logistik. Untuk bisnya itu ada apa itu, Mior sama Sembodo. Itu Mior sama Sembodo. Persiapan buang tali. Udah mulai merapat ya. Mongsak wilan nih. Orang udah merapat soalnya. Ya tali belakang, tali buangnya sih yang baru turun. Tali utamanya nih lagi diturunin. Suara turbonya enak banget tuh. Wing. Asli enak banget suara turbonya nih Potling 5 ini. Sebelah sini apa sebelah sana ngikatnya? Oh, sebelah sana.
Gangway sudah tertambat dengan sempurna. Jam 11:08. Lagi maju pelan sekali, ngepasin posisi, tinggal masang gangway aja. Ntar kita berarti pas 2 jam. Gangway terpasang sempurna di jam 11:12. Ya, alhamdulillah kapal sudah sandar sempurna. Kita turun ke Merak. Ya, sampai juga di Pelabuhan Merak, Banten. Nah, kapal nitiannya juga sudah mulai merapat itu ya. Gara-gara nih mau balik ke Bako naik kapal apa ya. Jadi kesimpulannya Potling 5 mantep ya, rekomen lah buat dermaga reguler. 2 jam pas, sama olah gerak maju mundur cantiknya, olah keluar, olah sandar pas 2 jam. Kurang lebih itu aja video review KMP Potling 5. Sekian dan sampai jumpa di video trip kapal selanjutnya. Bye bye. Ini tinggal mikirin balik ke Bakonya nih, bingung nih naik apa.